Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan coba merangkum ya. Jadi bukan merangkum, jadi mungkin menggabungkan tiga bab materi yang belum sempat kita bahas, yaitu mengenai pembuatan laporan ilmiah, kemudian juga nanti ada bab menulis artikel ilmiah, kemudian nanti satu lagi ada publikasi ilmiah. Nah, pertama kita mulai dari membuat laporan ilmiah. Dalam konteks kita ya, eh, akademis, mahasiswa tentunya nanti sebelum lulus akan melakukan tugas akhir ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah skripsi, gitu ya. Nah, ketika nanti rekan-rekan melaksanakan tugas akhir atau mengambil SKS tugas akhir, tentunya rekan-rekan sudah memiliki topiknya masing-masing, ya, rencana topiknya masing-masing, dan tentunya rekan-rekan juga berusaha membuat topik tersebut menjadi selesai dan sebagus mungkin tentunya, ya, sebaik mungkin. Nah, ketika nanti rekan-rekan sudah menyelesaikan tugas akhirnya dalam konteks kita informatika, biasanya kita membuat program gitu ya, software program atau mungkin analisis ya, data analisis atau mungkin yang lainnya. Nah, nanti rekan-rekan setelah menyelesaikan itu semua, tentunya dengan dosen pembimbingnya masing-masing, rekan-rekan nanti diminta juga untuk membuat laporan ilmiahnya ya. Jadi selain analisisnya, selain membuat programnya, tentunya rekan-rekan juga nanti diakhiri diminta untuk membuat laporan ilmiahnya. Jadi laporan ilmiah ini adalah step terakhir eh, ketika kita melakukan sebuah penelitian, gitu ya. Nah, eh, laporan ilmiah ini kenapa kita harus membuat laporan ilmiah, gitu ya? Ketika kita melakukan penelitian, kenapa kita diharuskan untuk mengakhirinya dengan membuat laporan ilmiah? Pertama, tentunya penelitian rekan-rekan selama mengambil tugas akhir atau mungkin skripsi gitu ya, atau mungkin kerja praktek gitu ya, rekognisi, tentunya rekan-rekan ingin mendokumentasikan apa-apa yang rekan-rekan sudah kerjakan. Mulai dari mungkin pengambilan datanya ya, atau sebelumnya mungkin di bab satu nanti akan ada latar belakangnya, kemudian ada rumusan masalah atau identifikasi masalah, kemudian nanti masalah tersebut dibatasi dan seterusnya gitu ya. Nah, tentunya pembuatan laporan tersebut juga nanti ada sistematikanya, sistematika penulisan pembuatan laporan ilmiah. Em, kita lanjutkan, jadi mengapa tadi kita akhiri dengan membuat laporan ilmiah. Yang pertama tadi adalah untuk mendokumentasikan ya. Jadi apa yang sudah kita buat tentunya harus documented well. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pihak luar atau dengan pihak-pihak selain yang ada di tim antara mahasiswa dan juga pembimbing gitu ya. Kalau dalam konteks tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, jadi kita ingin mengkomunikasikan dengan dunia luar bahwa kita sudah melakukan penelitian dengan topik apa gitu ya, kemudian juga hasilnya bagaimana, metode yang kita gunakan itu seperti apa, kemudian juga apakah ada temuan-temuan baru di dalam proses penelitian dengan topik kita masing-masing dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi mengkomunikasikan ini penting. Ya, kenapa? Karena agar pihak luar bisa mengetahui gitu ya. Oh, ternyata ada penelitian seperti ini, yang topiknya seperti ini, metodenya digunakan ini ya, hasilnya seperti ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian tentunya semua itu harus dibarengi juga dengan yang namanya etika ya. Nanti nanti mungkin untuk etika ada subbab khusus ya, kita akan bahas bagaimana etika menulis laporan ilmiah. Nah, untuk
laporan ilmiah ini sendiri dalam konteks kita di FTI ya, di UDIBI, ini diwajibkan setiap mahasiswa yang sudah mengambil tugas akhir untuk, membuat laporan, tugas akhirnya ya. Tentunya nanti dengan, struktur yang sudah, ditetapkan oleh fakultas atau oleh program studi. Tapi pada umumnya, biasanya terdiri dari lima bab, 5 atau 6 bab gitu ya. Bab pertama itu adalah bab, pendahuluan, kemudian nanti isinya itu latar belakang ya, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti ada di bab 2 itu landasan teori gitu ya. Jadi teori-teori apa yang, rekan-rekan gunakan, silakan rekan-rekan bisa definisikan di bab 2 dan tentunya mensitasi dari beberapa referensi. Nah, referensi ini bisa dari buku, bisa juga dari, jurnal ya, apakah jurnal juga bentuknya conference dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga mungkin dari portal website yang resmi dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di bab 3 ada objek dan metode ya, objek dan metode yang digunakan. Kemudian nanti di bab 4 ada rancangan dan hasilnya dan tentunya diakhiri dengan bab 5. Nanti di bab 5 ada kesimpulan dan saran ya. Teman-teman, menuliskan kesimpulan, kemudian juga sarannya. Nanti kesimpulannya itu adalah menjawab dari rumusan atau identifikasi masalah yang teman-teman, tuliskan di bab 1 ya. Nah, nanti mungkin detail bagaimana, sistematika penulisannya, nanti, tentunya di fakultas ada dokumentasinya ya, dan rekan-rekan tentunya bisa mendapatkan itu sebagai panduan rekan-rekan nanti untuk menulis, laporan, ilmiahnya, gitu ya. Nah, eee, kemudian yang berikutnya, di sini ada poin yang menarik, yaitu ada 3 bagian ya, jadi ada khalayak sasaran ya, khalayak sasaran ini ada 3 bagian. Tadi kan saya mengatakan bahwa, salah satunya adalah untuk kita mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan ke mana gitu ya, keluar gitu ya. Nah, di sini ada 3 bagian sasaran gitu ya. Yang pertama tentunya karena kita ruang lingkup akademis, adalah masyarakat akademis itu sendiri gitu ya. Masyarakat akademis itu bisa di dalam lingkungan universitas, fakultas, perguruan tinggi lain gitu ya, atau mungkin kalau seandainya, penelitiannya dia, memiliki sponsor, bisa juga, bagian bagian yang berikutnya adalah sponsor penelitian. Dan yang ketiga itu tentunya khalayak umum gitu ya, atau masyarakat umum. Masyarakat umum ini, yang dimaksud masyarakat umum ini adalah masyarakat yang tentunya, mungkin membutuhkan sebagai referensi atau sebagai juga tolak ukur gitu ya, terkait dengan, eee penelitian-penelitian yang, kita sudah kerjakan atau teman-teman kerjakan. Nah, masyarakat akademis ini tentunya tidak jauh-jauh dari model-model seperti tugas akhir, skripsi, tesis kalau S2 gitu ya, kemudian kalau S3, disertasi, monograf, atau mungkin yang lain-lainnya ya, ada beberapa jenis yang lainnya. Yang berikutnya terkait dengan, sponsor. Biasanya kalau sponsor ini berarti ya penyandang dananya ya. Biasanya itu penelitian itu juga ada yang mendanai. Bisa dari pihak internal kampus atau, juga bisa ada pihak yang dari eksternal kampus gitu ya. Nah, itu disebut dengan istilah sponsor penelitian dan biasanya ini adalah penyandang dana ya, bentuknya penyandang dana. Masyarakat umum ya tadi sudah sedikit kita, bahas bahwa intinya adalah masyarakat yang membutuhkan ya masyarakat umum yang membutuhkan, laporan-laporan ilmiah terkait dengan, apa-apa yang sudah pernah dikerjakan. Ya bisa jadi mereka digunakan untuk apakah sebagai, bahan pertimbangan gitu ya, atau juga mungkin bisa, digunakan sebagai landasan untuk penelitian berikutnya atau mungkin ada yang ingin mengetahui ya, ingin mengetahui masyarakat umum ingin mengetahui hal-hal apa yang,
menjadi landasan atau tolak ukur secara akademis gitu ya, tolak ukur secara akademis. Nah, eee, untuk struktur laporan ilmiah tadi saya sudah mengatakan bahwa memang di kita itu sudah ada strukturnya, jadi nanti rekan-rekan, bisa mendapatkan, struktur penulisan ya, gaya selingkung dari laporan ilmiah di Fakultas Teknologi dan Informatika di Unibi ya. Nah, tentunya biasanya setiap, universitas atau setiap politeknik gitu ya, setiap institut bisa jadi berbeda-beda gitu ya, tapi pada umumnya ya akan sama gitu. Yang menjadi perbedaannya itu ya mungkin, style isi di dalamnya, tapi secara umum kira-kira sama ya, bisa terdiri dari 5 bab atau mungkin bisa terdiri dari 6 bab gitu. Yang terdiri dari 6 bab ini biasanya antara perancangan, proses, dan analisis hasil ini babnya dibedakan gitu ya. Nah, yang 5 bab ini biasanya di bab 4-nya perancangan dan analisis. Jadi perancangan, prosesnya bagaimana, metode yang digunakan seperti apa, kemudian langsung analisis ya di satu bab di bab 4. Dan itu biasanya menjadi 5 bab gitu ya. Nah, di sini, di dokumen ini ada sampel ya, ada contoh yang tadi saya katakan dan tentunya di awal sekali itu biasanya diawali dengan, membuat halaman ya, judul atau cover gitu ya. Kemudian juga nanti ada halaman pengesahan yang ini nanti tanda tangani tentunya dengan, pembimbing masing-masing dan juga oleh kaprodi ya biasanya. Kemudian apakah nanti saya juga lupa ya, apakah ada Pak Dekannya juga atau bagaimana ya, tapi yang jelas di halaman pengesahan nanti ada tanda tangan beberapa pejabat gitu ya, termasuk pembimbing. Kemudian nanti ada di, kata pengantar ya, kata pengantar itu ya biasanya berisi pertama ucapan terima kasih terlebih dahulu gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang tua, kemudian juga, dosen pembimbing tentunya, kemudian juga rekan-rekan bisa menyebutkan misalnya dari sisi struktural fakultas, program studi ya, kaprodi ya, baru sampai, dengan mungkin rekan-rekan ingin menyebutkan tim ya, atau rekan-rekan teman-teman sendiri dan seterusnya gitu ya. Lalu nanti ada identifikasi masalah, ada juga rumusan ya. Nanti nanti saya coba lihat lagi ya kalau di fakultas di FTI itu apakah menggunakan rumusan masalah atau identifikasi masalah? Karena nanti model model penulisannya agak berbeda ya. Dia akan menggunakan kalimat tanya gitu ya, bagaimana, apa, dan seterusnya. Kemudian juga nanti ada tujuan dan manfaat. Nah, manfaat ini nanti, rekan-rekan buat, menjadi 2 sisi ya, manfaat untuk, diri sendiri ya, rekan-rekan sebagai mahasiswa gitu ya, dan juga satu lagi manfaat untuk, lembaga ya atau untuk universitas gitu ya. Termasuk di dalamnya mungkin juga ada manfaat ketika diimplementasikan ke masyarakat umum. Kemudian nanti, di bab 2 itu biasanya ada landasan teori atau tinjauan pustaka ya, ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Ya tadi ya saya katakan ini isinya itu biasanya, mendefinisikan atau kita mendefinisikan hal-hal yang memang poin-poin yang kita gunakan dalam penelitian ini, kita jabarkan di sini, kita definisikan di sini, kita jelaskan di sini, gitu ya, tentunya dengan mesitasi dari beberapa referensi resmi ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal, conference, dan lain-lain. Kemudian juga nanti ada di bab tiganya, kalau di kita itu bab tiganya objek dan metodologi penelitian ya. Jadi objek kalau rekan-rekan misalnya, melakukan tugas akhir gitu ya atau kerja praktek di tempat tertentu. Nah, nanti tempat itu bisa, rekan-rekan jabarkan profilnya di bab 3 ini, gitu ya. Dan satu lagi metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini adalah, metode yang rekan-rekan propose gitu ya untuk menyelesaikan, penelitian, tugas akhir ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti, di bab 4-nya itu biasanya pembahasan ya.
perancangan, pembahasan, dan juga analisis atau hasil penelitian. Jadi rekan-rekan kalau misalnya yang mendevelop sebuah software, ya berarti rekan-rekan awali dengan analisis sistemnya dulu, ya. Biasanya untuk analisis sistemnya itu menggunakan diagram UML gitu ya, Unified Modeling Language. Dan di kita itu biasanya minimal 4 sampai 5 diagram ya. Kan kalau nggak salah UML itu bisa berapa? Belasan diagram, ya. Banyak sekali model diagramnya. Nah, nanti minimal ada use case, activity, sequence, termasuk juga mungkin kelas diagram, gitu ya. Berarti setidaknya ada 4 diagram gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana nanti sistem itu bekerja, bagaimana nanti software itu bisa digunakan, gitu ya. Kemudian juga eh, kalau teman-teman misalnya penelitiannya terkait dengan data analisis, gitu ya. Terkait dengan data analisis berarti di sini juga harus dijabarkan di bab 4 sumber datanya itu dari mana gitu ya. Datanya itu yang bagaimana. Jadi data deskripsinya juga harus dimasukkan di sini ya. Kemudian juga untuk metodenya sebaiknya rekan-rekan buat dengan menggunakan gambar juga gitu ya, dikombinasikan dengan gambar dari model flow gitu ya. Model kayak flow map gitu, digambar gitu supaya pembaca juga mungkin lebih mudah ketika mereka ingin memahami ya, bagaimana sih langkah-langkahnya ya, metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini gitu ya. Kalau hanya tulisan semua ya mungkin nggak begitu ini ya, tapi kalau misalnya nanti ada gambar ya, jadi metode langkah-langkahnya itu dibuat dalam bentuk visualisasi, rasanya akan lebih menarik dan lebih bisa dipahami dengan cepat ya oleh pembaca. Dan nanti hasil analisisnya bagaimana, kalau teman-teman yang mendevelop software berarti harus ada uji ya, testing software. Apakah menggunakan white box, black box, atau mungkin keduanya ya. Sebaiknya keduanya, white box dan juga black box, gitu ya. Kemudian nanti di bab 5-nya itu penutup ya, kesimpulan dan saran. Teman-teman bisa poinkan kesimpulan dari hasil bab 4 tadi. Kemudian juga saran ini future work ke depannya, sebaiknya penelitian ini bagaimana, gitu ya. Ditambahkan apa, apakah ada variabel apa yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kira-kira contoh stylenya dan tabelnya, tapi nanti rekan-rekan sebenarnya di fakultas kita juga ada ya terkait dengan tata tulisnya ya, atau struktur dari laporan ilmiahnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan menulis artikel ilmiah. Nah, karena kan tadi rekan-rekan di sebelumnya itu sudah membuat laporan ya, jadi penelitian lalu dibuat laporannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya dari laporan tersebut dilanjutkan dengan menulis untuk artikelnya. Jadi rekan-rekan mungkin ingin mempublikasikan hasil penelitian tugas akhirnya. Apakah dipublikasikan dalam bentuk jurnal conference gitu ya, proceeding, atau mungkin ke dalam bentuk jurnal itu sendiri, gitu ya. Eh, Bedanya rekan-rekan, kalau rekan-rekan proceeding conference, berarti nanti rekan-rekan itu harus ada sesi presentasinya, gitu ya. Kalau misalnya conference nasional, biasanya menggunakan bahasa Indonesia, konferensinya. Kalau konferensi internasional tentunya harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah mengapa perlu menulis dan menerbitkan artikel? Menulis artikel gitu ya, menulis artikel dan menerbitkannya dalam jurnal yang dilihat banyak orang adalah sebuah usaha ya, bahkan setelah usaha yang telah dikerjakan membuahkan hasil yang dapat diterbitkan. Jadi setidaknya ada dua jenis motivasi ya, altruisme dan kepentingan diri sendiri, dan sebagian besar tentunya penulis memiliki kombinasi antara motivasi dengan altruisme.
Jenis motivasi ini, altruisme itu publikasi sains yang diulas bersama, ya. Metode utama saat ini untuk menyebarkan dan juga mengarsipkan kemajuan ilmiah. Bisa presentasi konferensi tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, ya, atau mungkin dalam bentuk buku gitu ya, atau mungkin juga sebagai alat ajar, gitu ya. Nah, kemudian ada juga minat pribadi. Minat pribadi ini biasanya itu lebih kepada motivasi diri sendiri sebenarnya ya, motivasi diri sendiri. Publikasi ilmiah mungkin diperlukan untuk meningkatkan karir ya. Kalau misalnya sebagai dosen ya tentunya publikasi ilmiah ini tentunya juga berdampak ya terhadap karir dosen yang lebih baik lagi tentunya. Atau mungkin karir yang lain yang membutuhkan memang peningkatan karirnya itu dengan membuat semacam publikasi ilmiah gitu ya. Nah, kemudian bisa juga sebagai pencarian literatur ya, pencarian literatur. Teman-teman kan kalau ingin membuat karya ilmiah, teman-teman pasti mencari penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu ya. Mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti orang-orang lain yang mungkin topiknya sama ya dengan topik kita. Eh, ini ada beberapa poin untuk meningkatkan pencarian literatur. Tapi kalau sekarang sih sebetulnya ada beberapa software yang sudah ada semacam apa ya, mungkin ada algoritma artificial intelligence-nya untuk memudahkan kita bagaimana mencari literatur yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan keyword-nya, kemudian nanti di situ akan mengaitkan, kemudian juga nanti di situ bahkan bisa mengcounting ya seberapa banyak atau mungkin topik-topik relate dengan apa topik yang kita cari dan keyword yang kita cari dan seterusnya ya. Saya rasa semakin ke sini sudah semakin lebih apa ya dipermudah ya dalam hal pencarian ini, pencarian literatur. Eh di sini oke ya. Di sini ada standar ya, standar dalam penulisan artikel. Yang pertama tentunya isi artikel itu sesuai dengan lingkup jurnal yang mau dituju untuk publikasi. Ya, artinya kalau misalnya dalam konteks kita, informatika dan sistem informasi, berarti ruang lingkup jurnalnya juga harus ruang lingkup informatika dan sistem informasi, gitu ya. Jangan misalnya dipublikasikan di jurnal psikologi atau di jurnal komunikasi visual atau manajemen ya. Itu di luar ruang lingkup gitu ya, di luar skopnya gitu ya. Tentunya tidak baik ketika kita mempublikasikannya di luar skup dari apa yang kita teliti. Dan tentunya juga tidak bisa ya, seharusnya tidak bisa. Itu biasanya kalau kita paksakan tuh biasanya nanti akan di-reject gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ide yang ditawarkan. Ide yang ditawarkan ini menarik. Seperti current issue gitu ya, isu-isu yang sekarang terjadi gitu. Makanya kenapa di beberapa jurnal itu biasanya mereka memunculkan yang namanya current issue gitu ya. Isu yang sekarang yang sedang menarik ini isu apa? Isunya yang bagaimana? Dan tentunya nanti kita sebagai penulis sebaiknya mengikuti current issue gitu ya. Isu yang sedang akan dipublikasikan sekarang ini pada jurnal tersebut isunya seperti apa gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah fenomena. Nah, ini terkait dengan fenomena, clear fenomena gitu ya. Jadi fenomenanya jelas. Apa yang kita teliti, yang ingin kita publikasikan, dia menunjukkan ke fenomena tertentu gitu ya. Termasuk juga di dalamnya nanti ada tujuan. Lalu metodologi yang nanti digunakan. Propose metodenya bagaimana? Dan tentunya yang harus diperhatikan juga adalah scientific contribution-nya gitu ya. Memiliki kontribusi secara akademis atau mungkin ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi setiap kali kita ingin mempublikasikan ke jurnal tentunya harus ada scientific kontribusi ya dan itu tentunya menjadi salah satu penilaian
apakah jurnal tersebut bisa dikatakan layak untuk dipublikasikan atau bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian selain secara akademis mungkin ya, mungkin ada juga secara praktis gitu ya, memiliki kontribusi secara praktis. Tentunya ini bagi pemangku kepentingan gitu atau stakeholder gitu. Nah, di sini ada sampel contoh pada umumnya ya. Pada umumnya yang digunakan ketika membuat semacam publikasi ilmiah. Yang pertama tentunya diawali dulu dengan judul gitu ya. Diawali dengan judul. Nah, untuk penulisan judul ini tentunya setiap publisher ya atau setiap jurnal memiliki aturan masing-masing. Biasanya tidak boleh melebihi dari sekian kata gitu ya. Kemudian harus mengandung kata objeknya atau tujuannya, metodenya gitu ya. Jadi nanti tinggal kita ikuti juga dari template jurnal tersebut gitu ya. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini pada umumnya menggunakan single space gitu ya dalam satu paragraf. Jadi single space dalam satu paragraf. Dan pada umumnya setidaknya itu range-nya sekitar 200 sampai 250. Tapi ada juga yang 150 sampai dengan 200 ya. Jadi nanti kita lihat juga aturannya bagaimana. Aturan yang ada pada jurnal tersebut. Tentunya kita harus mengikuti aturannya. Nah, kemudian abstrak ini diakhiri dengan kata kunci. Kata kunci ini bisa dari 3 kata kunci, mungkin, sampai 5 atau 6 kata kunci, tapi pada umumnya saya coba lihat tuh sekitar 3 dan 5 ya, 3 sampai 5 kata kunci. Nah, bagaimana di dalam abstrak ya, abstrak itu setidaknya, di dalamnya mengandung problem ya, problem permasalahannya apa gitu kan, kemudian purpose atau tujuannya apa, kemudian metodenya apa, metode yang digunakannya apa, kemudian juga hasil ya, result. Result-nya bagaimana ya. Jadi problem, purpose, method, and result gitu ya. Dan itu dibuat kalimatnya biasanya tidak lebih dari 250 kata ya, dan tidak kurang juga dari 150 atau 200 kata. Dan nanti di bagian abstrak ini tentunya diakhiri dengan kata kunci. Nah, yang berikutnya setelah penulisan abstrak di sini ada pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini nanti juga dijabarkan dulu latar belakang penelitian ini, kemudian juga ada literatur review di introduction, kemudian juga ada semacam gap ya atau main contribution. Jadi kontribusi utamanya apa dan kontribusi ini biasanya ditulis di akhir bagian introduction atau pendahuluan ya dan bagian main contribution ini menjadi salah satu strength point ya, strength point apakah jurnal tersebut layak bisa dipublikasikan di publisher tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah related work biasanya ya atau mungkin tinjauan literatur gitu ya. Tinjauan literatur ini bukan, nah ini hati-hati ya rekan-rekan, rekan hati-hati. Kemarin tuh ada yang ke saya, "Kenapa Pak di related work-nya itu kok ketika dicek plagiarism itu besar sekali?" Ternyata setelah saya telusuri mereka meng-copy paste ya, copy paste ya kalau seperti itu nanti ketika dicek plagiarism ya pasti besar gitu ya. Nah jadi caranya adalah teman-teman ditulis kembali dengan gaya penulisan kita gitu ya. Jadi supaya ketika diperiksa dengan software plagiarism, checking plagiarism, apakah Turnitin, iTankTicket, plagiarism exchequer dan seterusnya gitu ya, tidak terdeteksi bahwa itu copy paste gitu ya. Kemudian nanti di section berikutnya itu biasanya metode yang kita gunakan. Nah, tadi di awal saya sudah katakan sebaiknya metode itu juga digambarkan dalam bentuk visualisasi ya, semacam flow gitu ya. Jadi aliran. Jadi flow map mungkin ya. Bukan flow map, apa ya?
eh, eh, ketika teman-teman membuat atau melakukan langkah pertama, kemudian di langkah yang berikutnya itu bagaimana, kemudian ke langkah berikutnya bagaimana sampai dengan selesai. Nah, itu dibuat semacam visualisasinya gitu ya, dibuat semacam visualisasinya supaya lebih menarik. Eh, Kemudian nanti ada result and discussion atau hasil dan pembahasan tentunya. Silakan teman-teman nanti menuliskan hasil dari coding atau hasil dari analisis itu bagaimana, apa yang ditemukan di situ. Kemudian discussion atau pembahasan ini adalah membandingkan ya. Jadi isi dari discussion itu adalah membandingkan dengan hasil penelitian yang lain gitu ya. Bagaimana jika dibandingkan dengan penelitian yang lainnya? Apakah penelitian kita ini lebih baik gitu ya, lebih bagus ya, atau bahkan mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, jadi itu isi dari discussion. Jadi membandingkan dengan beberapa penelitian-penelitian lain dengan topik yang sejenis tentunya. Nah, kemudian nanti ada conclusion biasanya ya. Ada conclusion, disimpulkan, kemudian nanti ada acknowledgement. Acknowledgement ini biasanya ucapan terima kasih ya. Acknowledgement ini biasanya ucapan terima kasih kepada apakah program studi, fakultas, atau sponsor gitu ya yang mendanai penelitian ini. Kemudian juga diakhiri dengan eh, reference ya, atau daftar pustaka. Teman-teman nanti bisa bisa lihat beberapa sampel contoh artikel ya, teman-teman bisa crawling, bisa download seperti apa ketika artikel tersebut sudah dipublikasikan. Nah, yang terakhir dari bagian ini yang akan saya rangkum adalah publikasi ilmiah itu sendiri. Nah, publikasi ilmiah tadi sebelumnya sudah dikatakan bisa dalam bentuk proceeding ya atau conference gitu ya, book chapter itu, atau mungkin jurnal gitu ya. Jurnal ini sendiri kita ketahui ada jurnal nasional, ada juga jurnal internasional. Jurnal nasional sendiri ada yang tidak terakreditasi, tapi ada juga yang sudah terakreditasi gitu ya. Kalau untuk akreditasi jurnal nasional ini kita bisa melihatnya dari Sinta skornya gitu ya. Sinta bukan Sinta skor apa? Sinta, Sinta levelnya. Ada Sinta keberapa? Kalau di nasional ada Sinta 6 sampai Sinta 1 gitu ya. Sinta 1 itu adalah yang sudah paling terbaik, Sinta 6 yang paling awal gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mempublikasikannya selain ke jurnal nasional, bisa juga ke jurnal internasional gitu ya. Jurnal internasional apakah yang terindeks atau mungkin yang memiliki reputasi gitu ya, tentunya reputasi yang baik ya. Nah, nanti untuk publikasi ini teman-teman setelah menulis laporan ilmiah, kemudian buat buat manuskrip karya ilmiahnya, kemudian dipublikasikan ya. Nanti teman-teman bisa mencoba bagaimana kalau di Indonesia ini biasanya menggunakan sistem OJS gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mensubmit naskah yang teman-teman buat tadi di dalam sistem OJS atau Open Journal System gitu ya. Kalau jurnal-jurnal di luar negeri lebih bervariasi lagi ya. Biasanya mereka justru membuat sistem submissionnya sendiri gitu ya. Mungkin itu, dan nanti kalau teman-teman mau melihat indeksingnya, teman-teman bisa ke portal ini ya, namanya portal Skimago JR gitu ya. Di Skimago JR itu teman-teman bisa melihat history dan juga posisi indexing saat ini. Jadi kalau misalnya internasional, dia Scopusnya itu SJR-nya berapa, H-indeksnya berapa ya. Kemudian juga kuartil yang keberapa, itu biasanya Q ya, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa melihatnya di portal Skimago JR gitu ya. Kemudian di
seminar nasional ya, seminar, ada seminar nasional, ada juga seminar internasional gitu ya. Seminar nasional ini biasanya penyelenggaranya Indonesia, di Indonesia, kemudian juga dipublikasikannya biasanya di jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional gitu ya. Sedangkan yang jurnal internasional, karena kita informatika itu biasanya kita menggunakan standar IEEE ya, jurnal internasional, publikasinya di IEEE Explore, yang tentunya nanti juga, terindeks di Scopus gitu ya. Walaupun kalau conference itu biasanya Scopusnya tidak menggunakan key ya, atau Scopus no key gitu ya. Nah, jadi itu mungkin teman-teman 3 subbab yang akan coba saya rangkum dalam video ini. Kemudian, nanti tentunya kita harapkan rekan-rekan setelah melakukan tugas akhir, juga diteruskan dengan mempublikasikan tugas akhir tadi ke dalam sebuah jurnal ya, apakah conference atau mungkin jurnal. Nah, mungkin itu saja, rekan-rekan dari saya sementara ini dan, tentunya kita harapkan dari, mata kuliah ini rekan-rekan sudah semakin siap ketika nanti rekan-rekan membuat semacam laporan ilmiah dan juga mungkin dipublikasikan ke jurnal-jurnal, yang memiliki reputasi baik ya tentunya ya, yang terakreditasi juga, baik yang nasional maupun internasional. Terima kasih, rekan-rekan semuanya, saya tutup sementara ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.